Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan dalam 3 sesi, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam kegiatan ini kami melaksanakan dengan 3 orang CGP. Perkenalkan, saya Diah Budi Pranita, teman saya Eko Purwadi, dan teman saya Heru Rahwianto. Demikian kegiatan ini akan kami laksanakan. Terima kasih. Wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, sebelum kita melaksanakan kegiatan kucing pada hari ini, sebagai awalan ada beberapa yang mungkin akan saya tanyakan sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi dalam rubrik penilaian ini nanti apakah dalam kegiatan kucing ini nanti sudah sesuai dengan alur TETA seperti tujuannya, kemudian indikatornya dalam perencanaan, kemudian dalam rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, ada beberapa hal, apakah coach itu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak sama kucingnya, kemudian bagaimana respon dari kucing tersebut. Nah, setelah itu Bapak, dalam kegiatan kucing nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing, misalnya kemitraannya, kemudian bagaimana proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bapak. Nah, pertanyaannya dari saya, kompetensi apa sekiranya yang ingin dikembangkan dalam kegiatan kucing? Saya ingin kembangkan dalam kegiatan kucing ini itu present atau kehadiran penuh, terus diskusi, terus dan juga untuk memberikan pertanyaan berbobot dan juga untuk yang satunya itu menjadi pendengar aktif. Oke, begitu berarti ada. Nah, kompetensi yang bagaimana yang mungkin secara spesifik dari ketiga itu yang ingin Bapak kembangkan? Yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang ingin dicapai dalam proses aktivitas kegiatan kucing? Ya, saya yang ingin dicapai, saya mengharapkan itu kucing itu dapat menemukan solusi dan memiliki langkah-langkah yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, silahkan untuk bisa melaksanakan kegiatan observasinya bersama dengan kucing. Terima kasih. Siang Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Ya, ada waktu Pak Eko? Alhamdulillah ada waktu luang dari bagaimana Pak? Saya ingin bincang-bincang sebentar dengan Pak Eko terkait dengan apa yang saya rasakan. Ini saya kok melihat di sekolah kita, sekolah kami itu ada beberapa hal yang bisa jadi itu adalah sebuah ganjalan. Ini nanti mungkin kita bisa berbagi dengan Pak Eko terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, Pak Eko.
Ya, ini terkait dengan Pak Eko. Itu saya pribadi dan lebih luasnya itu teman-teman yang guru yang ada di sekolah kami itu masih menggunakan kegiatan pembelajaran yang konvensional, artinya masih menggunakan ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran, bahkan sangat minim penggunaan media pembelajaran, apalagi nanti nyambung ke metode dan lain sebagainya. Ini terkait ini saya ingin berbincang dengan Pak Eko. Semoga ini nanti bisa membawa pencerahan bagi secara pribadi dan nantinya bisa ke teman-teman. Kalau mendengar ceritanya tadi, kalau saya garis bawahi itu berarti pembelajarannya kurang inovatif, Pak. Betul, kurang Pak. bervariasi. Iya. Terus kira-kira dari penemuan ini Ya. perubahan yang perubahan yang enggak diperbaiki itu yang tidak. Ya, saya ingin nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada anak didik kita. Paling tidak kan memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, bermakna itu kan tidak cukup dengan dongeng, ceramah, cerita. Perlu ada beberapa hal-hal yang nanti bisa memudahkan siswa dalam menggali pengetahuan, menggali informasi melalui salah satunya adalah media, metode, dan terlebih saat ini kan pemanfaatan inovasi pembelajaran itu kan sangat membantu. Itu Pak Eko. Ya, terus itu tadi yang ingin dilakukan. Terus kira-kira apa itu harapan ke depannya itu kira-kira ingin seperti apa? Ya, saya ingin saya secara pribadi dan teman-teman itu terbuka wawasannya, ikut kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam peningkatan kompetensi. Bisa melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat workshop atau IHT, apalagi sekarang ada MM itu Pak Eko, itu kan saya kira bisa dipelajari dan nanti bisa mendapatkan memberikan banyak manfaat bagi teman-teman maupun saya pribadi Pak Eko. Dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, itu saya termasuk sudah belajar menggunakan media tadi dan juga menggunakan metode. Terus kalau itu kira-kira kondisi yang seperti apa yang dapat ditingkatkan sampai adanya perubahan dari diri kita itu? Ya, yang masih dapat ditingkatkan kan tentunya kita masih punya kompetensi atau potensi dari diri dalam kita yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi Pak Eko. Jadi sebenarnya teman-teman itu mampu, cuma kan mungkin karena satu kurang referensi, jadi apa yang sudah diterima itu ya mengajarnya ya hanya itu saja Pak Eko. Nah, ini saya sangat berharap nantinya juga ada kegiatan yang membantu kita terkait dengan peningkatan kompetensi yang ingin diharapkan. Kira-kira seperti itu bagaimana Pak Eko? Ya, itu bagus. Kira-kira tadi apa yang sudah diungkapkan itu kalau menurut diri sendiri itu dapat ke level berapa itu? Ya, Antara 1 sampai 10 itu berada di ya awalnya sih kalau hanya sekedar ceramah itu kan levelnya masih di tengah-tengah Pak Eko. Bahkan masih antara tengah ke bawah. Tapi kalau mau meningkatkan kompetensi dengan inovasi pembelajaran itu kan tentunya levelnya akan lebih naik kan. Nah, imbasnya nanti adalah ke anak-anak. kira-kira dari apa yang sudah diungkapkan tadi itu pernah mencoba menggunakan metode yang dengan cara yang lain Pak? Iya.
Saya secara pribadi pernah mencoba Pak berapa terkait dengan pemanfaatan media maupun metode yang bervariasi. Cuma perlu dukungan yang lebih kuat terkait untuk konsistensinya. Ya. Kira-kira itu apa sudah pernah mengikuti pengembangan diri seperti workshop ataupun yang lain? Ya, sudah Pak Eko. Ini cuma kan saya kira itu perlu lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan serupa yang nantinya bisa menambah referensi saya dan teman-teman yang lain. Kalau bisa sekolah lebih memberikan fasilitas itu juga akan lebih baik. Jadi menangkap pembicaraannya itu butuh support. Itu kira-kira membutuhkan support yang seperti apa? Ya, ada yang memfasilitasi, mungkin dalam hal ini sekolah lebih luas mungkin dari, kalau di SMP itu MGMP Pak, kalau SD mungkin KKG itu Pak ya. Nah itu atau Korwil atau Dinas Pendidikan bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan memberikan tambahan referensi bagi. Berarti butuh kerjasama. Betul Pak dengan Eko. rekan Ya, sejalan. iya. Makanya tadi saya ingin sampaikan ke Pak Eko, kalau saya terus punya gambaran seperti itu Pak Eko. Terus tadi kalau kita berada di posisi tengah, level tengah itu kira-kira rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan Pak? Ya, yang jelas akan banyak membaca satu, nanti yang kedua akan sering-sering ikut kegiatan peningkatan kompetensi yang nantinya akan menambah referensi saya dalam pemanfaatan maupun penggunaan media maupun metode pembelajaran yang bervariatif. Bagus sekali Pak Heru ya. Tadi sudah tepat sekali. Kira di Pak Heru itu Ya, awalnya tadi ada hal yang di jalan berbincang sampai dengan Pak Eko pada kesempatan kali ini, beberapa hal yang saya kira kok diserang di yang awal tadi Pak Eko. Hal-hal yang nantinya memecahkan permasalahan yang tadi saya sampaikan. Jadi terus perasaan sekarang Ya lebih lebih senang, artinya apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa lebih baik Pak Eko. terus kira-kira Bapak apakah inisiatif untuk menciptakan metode mengembangkan Ya, betul Pak Eko. Banyak ke depan ya seperti itu Pak Eko. Setelah itu ide baru yang nantinya saya aplikasikan dalam kegiatan amat saya semoga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. ya. Mungkin ada Ya saya mohon dukungan dari Pak Eko ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Eko menyempatkan banyak waktu. ya saya yang dapat terselesaikan ya. Ya. Kalau tidak lagi mungkin saya Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bincang-bincang kali ini. Terima kasih Pak. ya sama dari Pak Eko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana Pak Eko dengan kegiatan kucing yang baru saja berlangsung? Apakah lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak Eko. Nah, sebelum penutupan ya Pak Eko, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan sehingga dalam kegiatan kucing itu indikatornya bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh Bapak? Alhamdulillah kucing yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur cerita, yang ada tujuan umum, ada identifikasi masalah, dan juga ada rencana aksi terhadap kucing. Oke, berdasarkan pengamatan saya, Bapak sudah melaksanakan kegiatan kucing dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita, sudah mampu menggali segala permasalahan yang ada pada kucing, sehingga kucing mampu untuk menemukan solusi atas segala permasalahannya, sehingga kegiatan kucing itu sudah sesuai dengan apa saja yang dilakukan dalam prinsip kucing. Kemudian yang terakhir yang saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan dalam aktivitas kucing tersebut? Ya, saya ingin menggali lebih jauh dengan menganalisa tentang kucing yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Eko. Sebelum saya tutup, demikian kegiatan yang kita telah lakukan. Semoga kedepannya bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi dalam observasi melakukan kegiatan kucing dan bisa bertumbuh menjadi lebih berkualitas lagi. Demikian Pak Eko kegiatan hari ini ya. Sekian dan terima kasih ya.